Tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Syahrul dengan judul Raja Demit. Cerita ini bermula ketika pertengahan tahun 2000. Sebut saja namaku Syahrul. Ketika aku bergabung dengan salah satu perguruan ilmu gaib yang ada di Solo. Pada waktu itu, ilmu gaib memang sedang ramai diperbincangkan orang, sehingga banyak sekali bermunculan perguruan-perguruan ilmu gaib. Aku memilih perguruan di Solo itu karena waktu itu aku sendiri membacanya di salah satu majalah. Mereka, maksudnya anggota perguruan ini, menginap di padepokan sampai berminggu-minggu lamanya untuk mengikuti pelatihan fisik berupa olah kanuragan maupun mental. Salah satu bentuk latihan tersebut adalah pada malam hari. Mereka pergi ke kuburan atau tempat-tempat angker untuk latihan terawangan. Penasaran dengan cerita di majalah, aku pun menyambangi padepokan perguruan ilmu gaib itu. Ternyata benar apa yang telah diceritakan dalam majalah yang sempat kubaca. Di perguruan ini aku memang bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah. Ada yang baru datang, ada yang sudah beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada yang sudah sebulan. Namun mereka mengaku masih kerasan tinggal di padepokan yang terletak di luar kota Solo itu. Salah seorang murid lama di perguruan tersebut, sebut saja namanya Ian. Dia mengaku berasal dari sepanjang Sidoarjo. Ian adalah sosok lelaki muda berusia sekitar 25-an tahun, bertubuh gemuk pendek, kepala sedikit botak. Namun yang paling menarik, lelaki ini sosok yang sangat pemberani, sekaligus pula ambisius. Mungkin karena sifatnya yang ambisius itu, maka Ian termasuk pula sebagai seorang yang sangat rajin wirid. Wirid utamanya adalah surat Al-Fatihah. Menurut pengakuannya, dia sudah mewiridkan surat Al-Fatihah sebanyak 100.000 kali. Prestasi yang menurutku sangat luar biasa. Hal ini bisa dimaklumi karena memang kalau dia wirid, maka bisa sampai 5 atau 6 jam. Untuk urusan terawangan, Ian termasuk jempolan. Hingga pada suatu malam, sewaktu terawangan di Taman Pramuka Solo, Ian bertemu dengan sosok bangsa halus yang mengaku bernama Siti. Dia adalah penghuni alam gaib Taman Pramuka yang wajahnya cantik jelita. Melihat kecantikan Siti sang penunggu alam gaib Taman Pramuka itu, Ian tergoda imannya. Hingga tanpa sadar, dia melakukan hubungan biologis atau hohohiye dengan makhluk halus itu. Anehnya, setelah hubungan perzinahan itu, Ian didatangi orang tua Siti yang bermaksud meminta pertanggungjawaban darinya. Ian mau bertanggung jawab tapi harus di depan gurunya. "Siapa gurumu itu?" tanya orang tua Siti. Ian menyebutkan nama gurunya. Setelah mendengar nama guru Ian, orang tua Siti yang sudah tentu juga makhluk halus itu akhirnya bingung. Sepertinya dia tidak berani meneruskan perkaranya lagi. Pada malam berikutnya, di tempat yang sama Ian kembali melakukan terawangan. Waktu itu Ian bertemu dengan apa yang disebutnya sebagai Raja Demit. Dia sangat ketakutan dan berniat mau lari, tetapi dicegah oleh si Raja Demit. "Jangan takut, saya akan membantu kesulitanmu."
kata Raja Demit. Mendengar perkataan makhluk gaib tersebut mau membantu kesulitannya, Ian tidak jadi lari. Bahkan mereka kemudian berdialog. Setelah dialog dengan makhluk itu, akhirnya Ian bersedia bersekutu dengannya dengan syarat apabila Ian minta sesuatu ada syaratnya dan syarat itu harus dipenuhi. Menurut cerita Ian, pernah pada suatu malam dia pulang ke Sidoarjo menumpang bis tetapi tidak mempunyai uang. Di tengah perjalanan dia diturunkan oleh kondektur karena tidak punya tiket dan tidak punya uang buat bayar ongkos. Setelah itu dia minta bantuan Raja Demit agar bisa mengantarkannya pulang. Apa yang terjadi? Oleh Raja Demit, Ian diminta mencari tempat yang gelap dan tidak ada orang. Perintah tersebut diikuti oleh Ian. Di tempat yang gelap dan sepi itulah Ian disuruh memejamkan mata dan jangan sesekali membukanya kecuali diperintahkan buka oleh si Raja Demit. Suatu keajaiban memang terjadi. Setelah diperintahkan membuka mata dan Ian pun membuka matanya, maka dia sudah ada di belakang rumahnya di Sidoarjo. Kejadian ini dan teman-teman lainnya sering saksikan adalah ketika Ian membutuhkan uang. Setelah dia berkomunikasi dengan Raja Demit dan menyanggupi syarat yang diajukan oleh Raja Demit, maka dalam waktu kurang dari 5 menit uang 50.000 atau 100.000 sudah ada di tangan Ian. Pada mulanya, syarat yang diminta oleh Raja Demit itu hanya hal-hal biasa saja, seperti harus mandi di WC, tidak boleh mandi di kamar mandi. Namun lama-kelamaan syarat yang diajukan oleh Raja Demit mulai menyalahi aturan-aturan agama. Misalnya saja, Ian harus kencing di depan teman-teman yang sedang santai di lapangan olahraga, atau tindakan lain yang cenderung melanggar adab dan etika kesopanan. Menurut pengamatan beberapa orang, uang yang dibuat oleh Ian lewat bantuan Raja Demit adalah sihir makhluk gaib, karena uang itu tidak bisa bertahan lama. Setelah Ian membelanjakannya, tidak berapa lama kemudian uang itu kembali ke wujud semula. Iya, kalau semula Ian memegang kertas atau daun kemudian berubah menjadi uang, maka setelah uang itu dibelanjakan, maka beberapa menit kemudian uang itu berubah lagi menjadi kertas atau daun. Salah seorang teman dari Lampung pernah diajak oleh Ian nonton bioskop dengan memakai uang yang disulap dari bungkus permen. Seusai pertunjukan, Ian beli 1 bungkus rokok dengan menggunakan sobekan karcis bioskop. Terus langsung naik taksi dengan uang yang juga hasil sihir si Raja Demit. Ketika di tengah perjalanan ada warung sate kambing, tiba-tiba Ian minta berhenti. Mereka masuk warung itu, namun anehnya Ian memesan buat dia sate kambing mentah, sedangkan untuk temannya sate kambing bakar. Pada mulanya tukang sate menganggap pesanan Ian hanya bercanda, namun Ian meyakinkan bahwa memang dia memesan sate kambing mentah. Tentu saja tukang sate kambing menjadi terheran-heran setelah sate kambing mentah disediakan Ian dengan lahap menyantapnya. Anehnya lagi, setelah sampai di padepokan, Ian langsung menuju dapur kemudian makan nasi sama lauk pauk seadanya. Teman dari Lampung ini karuan heran melihat Ian makan lagi. Namun Ian bilang yang makan sate kambing mentah tadi bukan dia tapi si Raja Demit sahabatnya. Sedangkan yang sekarang makan nasi dan sayur adalah Ian sendiri. Kalau biasanya uang bikinan Ian hanya bertahan beberapa menit setelah dibelanjakan, maka lain lagi halnya jika Ian butuh uang banyak dan agar tahan lama. Caranya yaitu dengan memakai 1 uang asli ditambah beberapa lembar kertas atau daun sesuai kebutuhannya. Waktu itu Ian tertarik dengan iklan di salah satu koran yang menyatakan bahwa ada 1 cara agar uang di ATM bertambah dengan sendirinya. Kemudian meminjam uang 50.000 Ian pada seorang temannya. Setelah itu uang itu digabung dengan sobekan-sobekan koran. Aneh, tidak lama kemudian di tangannya sudah tergenggam sejumlah uang 50 ribuan, sama persis dengan uang 50 ribuan yang asli.
Uang yang asli dikembalikan, sedangkan uang si Raja Demit dibawa ke bank untuk ditransfer ke rekening orang yang pasang iklan. Menurut Ian, uang itu bisa bertahan sampai 3 hari. Setelah itu baru berubah seperti semula. Kisah lain yang aneh bin ajaib seperti ini. Ian bukan hanya bisa bikin uang dari kertas atau daun untuk dirinya saja, tetapi dia juga bisa menurunkan ilmunya pada orang lain. Hal ini pernah dia lakukan pada teman-teman. Sebut saja namanya Nur Kamit dari kawasan Pontianak, Kalimantan Barat. Caranya, tiap orang yaitu diberi 7 biji gotri kecil yang sudah dimantrai oleh Ian. Gotri itu harus ditelan dengan air putih yang sudah dicampuri dengan setetes darah Ian. Hanya Ferry yang bersedia meminum air bercampur setetes darah Ian itu, sedangkan Nur Kamit dan lainnya tidak mau meminum air yang bercampur darah. Mereka hanya minta minum dengan air biasa. Akhirnya hanya Ferry yang berhasil. Katanya yang ikut Ferry bukan Raja Demit tetapi anak bajang, yang permintaannya juga tidak aneh-aneh seperti permintaan Raja Demit jika dia memberikan sesuatu sebagai imbalan. Memang persekutuan antara Ian dengan Raja Demit berlangsung cukup lama dan tidak terkontrol oleh guru yang waktu itu memang sedang tidak ada di Solo karena beliau sedang menunaikan ibadah haji. Sepulang beliau dari ibadah haji, maka Ian dipanggil olehnya agar jangan lagi melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan cara membuat uang sihir atau bantuan Raja Demit. Di depan guru kami, Ian berjanji untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Namun setelah dia pulang ke Sidoarjo, perbuatan itu diulanginya lagi, berlangsung sampai 3 kali. Setelah peringatan ketiga tidak diindahkan, maka guru kami akhirnya bertindak tegas. Dengan paksa Raja Demit teman Ian dipasung, kemudian ditanam di Gunung Galunggung. Setelah Raja Demit tidak mendampingi Ian, maka hilanglah kesaktiannya. Dia tidak bisa lagi membuat uang dari kertas atau daun. Demikianlah salah satu contoh orang yang belajar ilmu gaib tetapi tidak mempunyai iman yang kuat. Oleh sebab itu, pesan kami kepada semua jimatres-jimatres, kalau ingin belajar ilmu gaib, terlebih dahulu harus belajar ilmu-ilmu fikih, tauhid, akhlak, dan lain-lainnya, agar jangan sampai tersesat di jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Salam jimatres, salam satu misteri. Au.